Dari tadi ngoceh belum direkam. Oke, kita ulang lagi. Oke. Saya sih intinya gini Pak Tommy, kita kan Hmm. pernah merasakan di korporasi itu sekian hampir 15 tahun lah ya kan. Suka Hmm. dukanya seperti apa Hmm. ya kan. Nah, kemudian ketika kita membuka usaha ini sebetulnya simpel aja sih. Kita Hmm. hanya memberikan sebagaimana sejauh mana kita bisa bermanfaat buat Hmm. sesama gitu loh. Oh, oke, oke, Itu oke. loh, membuka lapangan kerja baru, kemudian teman-teman yang tadinya sebetulnya di BSN ini kita isinya teman-teman semua Pak. 1, 2, 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah stay tune di on this channel ya kan. Ketemu lagi dengan podcast Pertapi season 1 di tahun 2023 ini. Kemarin kita ketemu dengan Pak Sigit Pamungkas ya dengan ceritanya tentang kopi yang luar biasa. Lalu kita juga sudah punya session dengan Pak Rohman Alamsyah, sang direktur Pertapi. Kita sudah kupas sejarah dan juga rahasia terkelam yang ada di yang Pak Roman miliki yang selama ini belum pernah diekspos di media. Hari ini kita ketemu lagi dengan tamu saya yang spesial banget, ini dari Balikpapan. Bukan juga Tom and Jerry meskipun mereka selalu kemana-mana selalu bersama gitu kan ya. Mereka ini adalah sponsor loyalnya dari Pertapi guys. Jadi siapa mereka ya? Mereka ini komandan-komandannya pemilik CV Berkah Sinergi Nusantara. Ya kita panggil aja Pak Paran Widiono dan Om Heri. Ya, halo Pak Paran, Om Heri. Ya, pagi. Halo, selamat pagi Pak Tommy. Kayaknya masih ngantuk ini. Jam berapa di Balikpapan sudah? Nggak boleh pagi 10 Pak. Mau setengah 11. Mau setengah 11 ya? Atau belum sempat sarapan ini ya? Kalau bangun Pak langsung ke sini. Saya terima kasih banget loh. Susah banget ngatur jadwalnya kalau pagi ya kan. Tapi demi Pertapi ini rela hadir pagi-pagi ya kan. Biasanya bapak-bapak ini memang pasukan khusus alias Kopassus yang keluarnya malam hari. Oke, teman-teman sekalian, kita coba explore yuk. Kalau teman-teman tahu bahwa season podcast kali ini, season pertama ini kita disponsori oleh Pak Paran dan Om Heri ini ya, CV Berkah Sinergi Nusantara, dan juga ada teman kami juga di Petrolab Services gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba explore tentang CV Berkah Sinergi Nusantara ini. Kebetulan ini bos-bosnya hadir semua ini ya, Om Paran sama Om Heri ini ya. Oke, saya mau gimana ini? Kita mulai ya, kita coba Boleh Pak boleh Tommy. ya, Mengalir aja ya, santai ya. santai Karena aja, nggak karena hari apa-apa. Minggu Pak. Saya juga nggak Ah, biasa sebetulnya untuk di podcast seperti perdana nih. ini podcast perdana ya, Pak Paran ya. Jangan Ya jadi khawatir. biasa jadi artis ini loh Pak Tommy. Belajar jadi artis, betul. Memang biasanya Om Heri ini kan memang artis gitu ya, cuman memang mainnya on the ground ya kan. Oke, jadi eh, kalau teman-teman ikutin acara-acara Pertapi itu pasti nggak asing lah dengan CV Berkah Sinergi Nusantara ini gitu kan ya. Nah ini teman-teman ketemu dengan foundernya semua ini, Om Heri sama Pak Paran ini. Nah Pak Paran, mungkin saya mulai dulu dari yang Pak Paran deh ya. Pak Boleh Paran, Pak. boleh diceritakan nih gimana sih sebenarnya kalau dari sisi Pak Paran sendiri mengawali karir di dunia tambang gitu. Oke. Sebetulnya dunia tambang itu saya dulu waktu kuliah itu nggak ada kepikiran Pak Tommy untuk masuk ke dunia tambang ya. Oh, Saya serius ini bener. saya kuliah di Hmm, Jakarta di salah satu universitas swasta ya, hmm, jurusan teknik mesin hmm, angkatan 2002. Kemudian lulus hmm, di 2006. Sebetulnya yang di IMES saya itu kan kerjanya itu kan di Jakarta, di kota gitu ya. hmm,
entah kenapa begitu lulus, nah waktu itu iseng-iseng ada lowongan di UT, Unit Tractor. Hmm. Nah, itu untuk jalur manajemen training MT ya. Manajemen training ya. Hmm. MT itu di tahun 2008. Hmm. Karena saya 2002, karena saya cinta dengan kampus, saya lulusan 6 tahun, Pak. Nah, jadi saya 6 tahun cukup lama ya. Nah, saya 2008 lulus, saya masuk ke UT di MT untuk SDH. Dari 2008 sampai sekitar 2012 lah, 4 tahunan. Kemudian saya join ke Rikobana. Karena sebagai kabak plan di site Pondok Labu hampir setahunan. Setelah itu saya cukup jenuh, Pak. Di saya ternyata begini ya. Saya nggak bisa ke mall, nggak bisa ini. Akhirnya di 2012 awal itu ada bekas atasan saya dulu di UT jadi GM di Kobeksindo. Oke. Tawarinlah saya untuk megang service dev head di Balikpapan. Gitu. Artinya dari 2012 sampai 2017 itu saya di Kobeksindo di Balikpapan untuk handle after sales khususnya di departemen service. Kemudian 2017 itu waktu itu kan biasa kalau SDH itu sudah 4 tahun 5 tahun kan sudah saatnya untuk pindah ke Jakarta gitu, promosi, Pak. Wah, ya. Saya dipromosikan, saya nggak mau karena saya cinta Balikpapan. Cinta Balikpapan, ya. Kemudian akhirnya ada tawaran di Indomobil, di Indotraktor untuk handle produk Manito. Nah, disitulah awal mula saya menjadi seorang megang sales ya. Yang tadinya after sales berubah mensupport produk ya kan, berubah menjadi menghandle langsung penjualan unit. Yang tadinya bawahannya adalah mekanik ya kan, ngurusin aset workshop, komponen, berubah menjadi menghandle salesman. Ini ada perubahan sedikit lah treatmentnya ya kan, walaupun ya sama-sama ini juga mengelola manpower. Nah akhirnya di Indotraktor ya, itu sampai di 2019, ya sekitar 4 tahunan. Saya pegang Manito, produk Manito area sales head untuk Kalimantan dan Indonesia Timur. Setelah itu saya keluar, ada teman nawarin untuk handle usaha kan, bergerak di penjualan spare part. Ya udah saya coba bantu. Nah, akhirnya sampai 2022 setahunan, hampir 2 tahunan di situ ya saya udah jalanin sendiri dengan bisnis yang sama seperti itu. Jadi belajar di sana ya saya handle di sini. Kira-kira itu Pak Tommy perjalanan karir saya yang tadinya profesional di dealer, di after sales khususnya ya, di service, kemudian di marketing. Nah, sekarang ya alhamdulillah bersama Mas Heri kita mencoba build sendiri lah UMKM, Pak. Kira-kira seperti itulah. Membuka lapangan kerja baru ya kan. Setidaknya tidak untuk mendapatkan kebebasan waktu lah. Seperti itu. Iya. Nah, ini sebenarnya kalau di PSN sendiri Pak Paran ini kan saya tahu Pak Paran CEO-nya, kalau Om Heri ini yang direktur operasionalnya ya. Bukan tukang pukul ya? Bukan. Sebenarnya Pak Heri itu lebih ke komisaris sih Pak sebetulnya. Komisaris memang cocok memang seperti kita. Komorgas ini Pak, bukan komisaris. Tanda tangan invoice semuanya di Pak Heri Pak. Bayang-bayang di Pak Heri semuanya. Saya lebih settle ke urusan operasional, ke customer lah. Oke, memang sesuai bagi tugas lah. Sesuai background-nya ya, Pak Paran ini banyak berhubungan dengan customer. Om Heri ini yang saya tahu memang banyak berhubungan dengan uang gitu. Nah, kira-kira gitu Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih Om Heri, kalau Om Heri background-nya sendiri dari industri apa? Iya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangen aku lihat muka ganteng Pak Tommy ini. Udah berapa minggu ya kita berpisah. Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya kenal dunia tambang itu baru 2018 akhir sih Pak Tommy. Nah, sebelumnya aku kebanyakan itu di perbankan di Jakarta, kebetulan di bagian banyak untuk handle kayak aset-aset bank itu loh Pak. Iya. Kenal dunia tambang itu 2018 akhir, kebetulan itu
sama kayak Pak Paran, beliau jadi ada temen buka usaha, kita suruh handle sama Pak Paran. Nah, kebetulan saya megang di sales eksekutifnya di situ. Sekarang Pak Paran bertiga, kira-kira jalan 3 tahun. Terus ya mungkin tidak sesuai ekspektasi lah, akhirnya sama Pak Paran ya sudah, yuk coba kita Cocok lah ya. berdua nih, iseng-iseng, ya nggak iseng sih, niat itu sebenarnya. Usaha itu sukses itu antara dua Pak, under pressure atau kepepet keadaan. Kurang lebihnya di situ. Nah, jadilah di situlah berdua sama Pak Paran di awal 2022 itu terbentuklah CV Berkah Sinergi Nusantara ini. Kurang lebih begitu sih Pak Tommy. Jadi saya dapat insight ini guys, awal membuka usahanya, jadi dari mulai umparan yang sudah melalang buana di satu titik, memutuskan untuk bisa berkarir sendiri, mempunyai usaha. Lalu Om Heri juga dari dunia finance-nya yang pasti sangat glamor ya kan, juga akhirnya memutuskan untuk berusaha membuka usaha sendiri. Jadi itu semua sebenarnya kalau saya bilang itu namanya benang merah ya kan, sesama benang merah akhirnya ketemu gitu kan ya. Nah, itu kalau boleh tahu nih awal pertemuannya itu di mana gitu. Kalau saya tadi dengarnya Om Heri ada di Jakarta, Om Paran memang pernah di Jakarta tapi lama di Balikpapan, itu ketemunya di mana ya gitu. Ya, kayaknya kok kompak banget gitu orang dua ini, kemana-mana selalu berdua gitu. Gimana itu? Ketemunya di Balikpapan tadi Pak Tommy. Jadi saya sama Heri itu tadinya itu di perusahaan yang sama berdua, menghandle suatu bisnis distributor filter ya. Oke. Distributor filter, kemudian kita berdua itu di perusahaan tersebut. Nah, saya handle untuk operasionalnya, Heri untuk sales gitu. Kemudian setelah jalan hampir 2-3 tahun ya, karena saya lain dan suatu lain hal, ya akhirnya biasa lah kan Pak. Akhirnya saya sama Heri untuk memutuskan buka usaha sendiri ya. Usaha sendiri gitu. Yang kita akhirnya sekarang ya jelas hanya baterai dan JT, bucket, itu aja Pak. Oke. Tapi sudah ini ya, meski produknya baru 2 tapi luar biasa banget loh growth-nya loh ya. Alhamdulillah Pak, itu Alhamdulillah Pak Tommy. Pak sebetulnya relasi yang ada di Pertabi. Nanti saya ceritakan lah panjang lebar. Ya. Ini kayaknya perlu masuk episode kedua ini, rahasia Berkah Sinergi Nusantara. Boleh Pak. Bisa itu episode 1, 2, 3. Pokoknya kalah lah, ikatan cinta itu episodenya nanti kalah Pak. Kalah ya, Cinta Fitri apalagi cuma 7, ini bisa sampai 200 episode gitu ya. Kata Sanjung ya Pak ya. Ya. Sama BSN ini long lasting partnership lah ya. Ya boleh. Selagi ada Pertabi kita insya Allah siap support lah Pak. Asik. Ini langsung nanti saya jadikan tagline-nya nanti. Langsung. Lalu agak unik nih ya. Jadi kalau biasanya perusahaan itu logo itu satu logo aja gitu. Nah ini kalau saya lihat BSN ini ada kayak hula hoop-nya ini. Tapi kalau saya lihat logonya kok semakin ke kanan lingkarannya semakin besar, dan juga biasanya ada bintang-bintang. Ini biasanya kalau jersey-nya bola gitu kan ya, ada bintang-bintangnya gitu. Nah mungkin ini Haji Dodi nih, Haji Dodi lagi. Om Heri ya, bisa diceritain nggak insight dari logonya itu apa sih sebenarnya, terus maksud dari lingkaran-lingkarannya sama bintangnya itu kok kayaknya semakin membesar itu ke kanan ya kalau nggak salah lihat gitu. Monggo. Iya, jadi kemarin tuh kebetulan pas berdua sama Pak Paran, ayo kita usaha bareng gitu kan. Sudah, kamu pikir logonya besok jadi gitu kan. Jadi, waduh, ini kayak apa nih? Kebetulan malam tuh berpikir ada sedikit lah. Jadi ingat filosofi dulu tempat kantor lama, cuman semuanya beda lah itu simbolnya. Jadi untuk Berkah Sinergi Nusantara, kenapa simbolnya itu bulatan dari kecil, sedang, besar termasuk itu untuk merah itu kita mengawali. Jadi
Kenapa bulatan kecilnya merah itu kita baru mengawali itu ceritanya Pak Tommy kan. Filosofinya kita mengawali, dihitung dari start kayak lampu merah gitu. Nah, untuk yang kuning sedang itu, ayo kita udah mulai berjalan. Nah, yang hijau besar itu kita hijau itu melambangkan ya, dimana kurang lebih kalau hijau itu kan melambangkan kemakmuran ya. Iya, ya semoga berkah sinergi ini setelah hijau royo-royo kalau orang Jawa bilang itu kan bermanfaat untuk sesama kita juga, untuk semua yang andil ikut di dalam BSN itu juga makmur. Ya. Itu yang filosofi saya ambil dari dulu waktu ingat tempat kantor lama itu, today, tomorrow, and future. Jadi kalau hari ini tuh kita dibilang baru mulai itu kecil lah, tapi besok kita harus lebih besar. Di masa depan siapa tahu cita-citanya kita bisa menjadi besar, tempat bernaungnya orang banyak, bisa bantu sesama, pokoknya ya. Nah, dari simbol bintang kecil ke besar itu kurang lebih sama. Jadi bintang itu kan bersinar di malam hari. Di malam hari ya, gitu ya. Di malam hari. Jadi kalau siang semua orang kan sudah menikmati matahari gitu kan. Nah, di malam hari itu orang kan kalau melihat bintang tuh lebih indah karena di malam hari itu betul. Tidak ada bintang kelihatan sangat indah bersinar. Nah, itulah semoga nanti kita untuk kedepannya buat customer itu kita kelihatan bersinar di tempat user-user. Kita bisa mensupport user-user dari berkah sinergi ini. Jadi ya, semakin lama nanti siapa tahu berkah sinergi ini semakin bersinar. Amin. Kurang lebih sih gitu sih Pak Tommy. Luar biasa. Karena saya lihat lingkarannya mirip kayak lingkaran Olimpiade ya, tapi ini malah membesar, semakin membesar. Oh, ternyata di situ toh ininya, apa namanya, insight-nya. Gitu ya Pak Paran ya. Benar nggak ini yang diomongin Om Heri? Betul Pak. Saya memang kita itu kan ibaratnya kan kayak botol ketemu tutupnya Pak. Jadi saling melengkapi Pak. Mungkin yang ada saya lebihnya di sini, Pak Heri lebihnya di sana, kita mencoba mengkolaborasikan. Luar biasa. Hakikatnya kan seperti itu dalam usahakan gitu Pak. Jadi ada yang kekurangan lebihnya di masing-masing harus saling memaklumi lah. Nah, memang kalau usaha itu kalau nggak saling memaklumi, lama-lama bubrah gitu ya Pak Paran ya. Yes. Nah, itulah makanya kenapa saya sih kagum banget kenapa Pak Paran sama Om Heri ini milih nama sinergi gitu ya. Dengan sinergi itu menghasilkan keberkahan, dan keberkahan itu harus bisa dirasakan di seluruh Nusantara. Waduh. Kayaknya saya bisa ngasih filosofi baru ini ya. Iya, Pak Tommy. Itu tambahan baru nanti bisa dimasukkan untuk ini Pak Tommy. Memang ini Pak Par sama Om Heri ini memang selalu bikin happy lah gitu. Nah, tadi teman-teman sudah diceritakan itu kalau penasaran dengan logonya CV Berkah Sinergi Nusantara ini. Lalu saya pengen tanya lagi nih kepada dua orang konco saya ini nih, ke Om Paran sama Om Heri. Apa sih yang saat ini kan Bapak sudah berkembang nih usahanya dengan pengalaman-pengalaman di belakang gitu kan ya. Nah, bagaimana sih dari Heri ini menceritakan sekarang diri Bapak itu kayak gimana gitu kan. Apa yang membuat Pak Paran sama Om Heri ini interest untuk menjalani kehidupan saat ini dan punya visi untuk ke depannya seperti apa gitu ya. Karena kan kadang kalau kita nggak punya visi atau nggak punya mimpi, kita jadi males gitu ya, males untuk mengejar sesuatu. Nah, kira dari Pak Paran sama Om Heri ini apa yang bisa di-sharing ke teman-teman ini, insight-nya untuk dibagi? Kalau saya sih intinya gini Pak Tommy, kita kan pernah merasakan
di korporasi itu sekian hampir 15 tahun lah ya kan. Suka dukanya seperti apa ya kan. Nah, kemudian ketika kita membuka usaha ini sebetulnya simpel aja sih. Kita hanya memberikan sebagaimana sejauh mana kita bisa bermanfaat buat sesama. Gitu. Oke. Membuka lapangan kerja baru, kemudian teman-teman yang tadinya sebetulnya di BSN ini kita isinya teman-teman semua Pak. Ini kita juga ada cabang, ada tim, itu teman-teman semua. Kita masukkan ke dalam. Jadi saya konsepnya adalah teman itu saya rangkul, kemudian saya melakukan itu tidak untuk hanya sebagai karyawan dan hanya itu just it, no. Kita rangkul, kita masukkan ke dalam struktur perusahaan. Jadi dia merasakan, kan, efeknya, effortnya, kemudian dia pun merasakan artinya apa? Itu akan loyalitas dan effortnya akan lebih gitu loh Pak. Itu aja sih. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan tentunya sinergi tadi kan Pak Tommy ada menyinggung masalah berkah sinergi. Kenapa kita ambil sinergi? Karena sekarang itu bukan zamannya kompetisi sikut-sikutan itu udah enggak Pak. Kita kolaborasi, ya kan, bergandengan, walaupun beda-beda produk dan kompetitor itu masih bisa hal yang diambil di benang merahnya untuk mensupport customer tersebut gitu. Luar biasa loh. Saya pernah ada cerita lucu waktu saya masih di dealer yang lama itu. Tender di satu perusahaan, ya kan, ada genset, ada produk. Itu karena si user ini maunya itu, saya mau genset produk ini, komponen ini merek ini, komponen ini merek ini. Sedangkan satu dealer itu nggak punya. Akhirnya apa? Kolaborasi Pak. Dua dealer itu untuk mensupport tender tersebut. Artinya apa? Sinergi tadi bisa menghasilkan benefit untuk semuanya gitu. Semuanya, benar-benar. Coba kalau sikut-sikutan, saya nggak mau, blank kan? Ya. Kenapa sih? Saya maunya komponen A ini, brand ini, yang ini, brand ini. Kan nggak mungkin dua merek diakhiri satu distributor gitu. Iya. Artinya dua dealer tadi itu bergandengan, ya udah kita support sama-sama, akhirnya sama-sama dapat benefit dari sinergi tadi. Nah itulah yang mendasari saya kenapa saya mengambil nama sinergi itu, karena saya udah pernah mengalami hal itu sendiri gitu. Dan nggak zaman lah saling sikut ini itu untuk mensupport customer gitu. Terus juga customer juga yang penting kan saya tersupport entah itu dari mana, yang penting ada cost per jam atau price yang lebih kompetitif kan gitu Pak. Ya mungkin dari saya sih itu aja. Mungkin Pak Heri bisa menambahkan. Gimana Mary? Kalau dari saya sih Pak Tommy, ya bagaimana kita menjalani hidup kita hari ini ya, intinya sih bersyukur, berusaha, berdoa, karena manusia itu ya cuma itu, sisanya yang menentukan kan yang di sana Pak. Kalau pagi kok religius, kalau pagi religius banget memang. Ya intinya kita wajib berusaha, berdoa sama bersyukur. Kalau berdoa terus tapi di kamar nggak mau berusaha Pak, nggak mungkin rezekinya jatuh. Nggak mungkin kejadian ya, betul. Ya, kurang lebih sih untuk menjalani kehidupan ya kurang lebih begitu aja. Semangat pasti, saling support pasti, termasuk yang dari berkah sinergi. Nah, sinergi itu kehidupan itu harus semuanya bersinergi. Sinergi, benar. Kurang lebih sih begitu Pak Tommy. Terus kalau visi misi terus apa kurang lebih sih sama kayak Pak Farah. Visi misinya itu berkah sinergi ke depan itu semakin besar, banyak, amin, bermanfaat untuk kehidupan di sekitar. Besar kecilnya sih ya semoga sih besar manfaatnya. Semoga ke depannya manfaat berkah sinergi itu semakin besar. Untuk sekitarnya, untuk ini ya kemungkinan kalau sama Pak Paran juga targetnya sih pengembangan, siapa tahu bisa untuk membuka lagi bikin grup ya. Iya, bikin grup untuk bantu teman-teman juga. Mungkin juga untuk ya kurang lebih sih itu tadi, membantu, bermanfaat untuk sekitar lah. Iya. Kalau support untuk user, customer ya semudah-mudahan lah dari berkah sinergi, insya Allah komitmen kami berusaha untuk mensupport, melayani customer sepenuh hati. Jadi jangan cuma
nyoh yang penting ikhlasnya Pak. Ya. Kurang Memang lebih sih begitu Pak Tommy. memang usia itu ada yang bilang tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu ya. Jadi kalau saya lihat Om Paran sama Om Heri ini kedewasaannya luar biasa banget ini. Melampaui usianya. Saya kan masih Iya. pada 17 tahun ini Jadi ya. ketuaannya luar biasa gitu ya Pak Tommy. Enggak, karena kan kalau tua itu pilih ketua itu udah pasti, Ya udah semuanya pasti. masih sama tua. Tapi dewasa atau tidak, kayaknya Om Paran sama Om Heri ini luar biasa. Setiap langkahnya selalu ada insight dan di apa namanya diejawantahkan judul dari ininya apa diejawantahkan insightnya itu ya. Waduh, memang keren lah ya. Memang kalau pagi-pagi itu memang lempeng ya memang ya bikin Iya Pak. Kalau masih masih pagi itu masih karena fresh, masih fresh Pak fresh, Tommy, belum masih belum fresh. kena apa namanya Belum polusi ya kan. polusi ya, makanya itu saya jadwalkan pagi biar bapak-bapak ini iya. fresh. Kalau siangan dikit nanti Pak, setelah terkena polusi itu biasanya mata sudah agak sipit Iya, dikit. iya, iya. Apalagi kalau udah malam Pak Tommy. Udah malam ya, udah gelap gitu ya. Aduh, ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya Berkas Sinergi Nusantara ini apa aja sih tipe usahanya gitu kan? Lalu customer-customernya yang sekarang udah di-handle itu mungkin boleh diceritakan lah sedikit ya kan. Terus apakah memang fokus hanya di dunia tambang atau memang ada rencana lagi nanti untuk merambah dunia yang lain? Monggo Pak Paran. Sebenarnya yang kita main bisnis kita sebetulnya hanya trading ya Pak Tommy ya. Jadi kita impor barang dari luar, kemudian kita trade di sini, dan kita juga hanya ada saat ini sih existing sih di kita distributor untuk salah satu baterai ya, heavy duty baterai itu MTA, heavy duty itu waranti 1 tahun ya kan. Kemudian kita juga ada mendatangkan untuk tooth dari 40 ton sampai 200 ton. Artinya kan customer itu kan juga kita memberikan opsi ya untuk reduce cost itu secara lifetime, secara cost itu bisa di bawah dealer atau genuine, tetapi ketersediaan availability-nya kita bisa maintain gitulah. Oke. Untuk saat ini mungkin customer sih kita sih tidak banyak ya Pak Tommy ya. Mungkin saat ini yang paling ini memang mining masih mensupport sektor paling besar ya. Mining itu sekitar 70%, terus 30% itu di plantation sama construction customer kita dari revenue yang kita dapat. Nah, kalau ditanya customernya apa aja sih? Mungkin yang paling saat ini yang apa namanya ya kalau di ranking itu mungkin peringkat 1 masih di salah satu customer kita yang ada di Samarinda ya Pak ya. Masih di mining ya kan. Ini disebut namanya apa enggak? Nggak apa-apa. Mungkin nomor 1 masih dipegang untuk di Alam Jaya Pratama, Samarinda. Kemudian nomor 2 itu di rank 2 itu di HPU dan MKP, Pak. Kemudian Pak utama sama Mandala Karya Prima di Pak Sigit Pamungkas itu masih di nomor 3 tuh ada di Petrosi Group ya, KBL dan Petrosi, kemudian ada di dan seterusnya sampai Ansaf, Johnny Group gitu ya. Kita Kosaya. Ya, banyak itu aja banyak ya Pak ya, memang udah di cover ya. Sampai ke Arkato dan retail mungkin ada juga di beberapa di Samarinda, dan khususnya Samarinda ya, kita juga ada retail seperti untuk customer yang ada unit Saninya itu kan kita juga ada mengimpor untuk filternya, filter Sani small ya kan, tooth bucketnya juga ada. Mungkin itu aja sih. Mungkin Pak Heri mau nambahkan apa lagi yang ada tambahan nggak, Om Heri? Kalau dari segi produk sama customer mungkin sudah sama Pak Paran. Tapi kalau saya berdua sih ada aja cita-citanya. Namanya cita-cita bebas ya kan Pak Tommy. Iya, betul. Jadi cita-citanya kalau untuk sekarang masih untuk mengembangkan Berkas Sinergi dulu, ya dilihatlah semoga 2 tahun, 3 tahun ke depan kita sudah bisa ekspansi untuk bisnis yang di luar mining, maksudnya berhubungan dengan mining itu ada. Sempat juga sama Pak Paran, ayolah nanti kalau sudah Berkas Sinergi settle kita coba mau kayak di kontraktor kayak atau di properti, itu ada aja sih cita-citanya.
ya mudah-mudahan sih Stresnya gitu. dikabulkan sama yang kuasa kan. Jadi ya. kebetulan kan di Kaltim ini kan mau jadi IKN ya Pak Tommy. Jadi kita tuh kemarin betul, itu sudah betul. kepikiran kita ada tanah kosong gitu kan, kita beli, terus kita kaplik kecil-kecil, bikin perumahan gitu. Mungkin seperti itu nanti. Nah, maksudnya itu. Melihat peluang yang ada gitu loh. Ya, Mungkin beli tanah 1.000 meter, terus kita bikin desain rumah kecil-kecil, terus kita kredit lunak gitu ya. Kredit lunak. Ya. Terus kita gandeng financing dari bank gitu kan, dengan rumah seperti ini. Itu kan jalurnya di luar mining dan ini ya. Yang itu mungkin insya Allah lah, mungkin sebentar. Mudah-mudahan kalau dikasih ini kan kesempatan seperti itu, ada bayangan lah. Ini lagi prepare ke arah sana sih. Jadi, waduh, mantap ya. mining itu kan ada masanya Pak Tommy. Iya. Jadi namanya kalau masa kembali sekarang kita fokus, nanti ya kita harus menyiapkan plan-plan ke depannya gitu loh. Iya. Sistem sekarang. Kira-kira begitulah. Itu kan kembali ke tadi Pak Tommy. Apa itu? Cita-cita atau mimpi kan. Jadi ya kalau kita tidak mau berusaha keras untuk mewujudkan, ya jadinya ya mimpi tadi terus. Mimpi aja. Tapi misiku sama Pak Paran tuh ke depan adalah untuk ekspansi pengembangan bisnis di luar mining. Kurang lebih gitu Pak Tom. Mantap ini memang ya. Jadi kalau saya boleh analogikan itu seperti ini nih, seperti background gambar saya sama Pak Paran ini ya. Jadi ada kaptennya lagi meneropong jauh ke depan, meskipun ombaknya tetap ada, tapi kapal tetap stabil di dalam genggaman kemudi si kapten yang sedang meneropong peluang-peluang ke depan nih, gitu. Waduh. Memang. Aku beri aplaus ya. Kalau Pak Tommy untuk filosofi itu saya udah gitu pokoknya. Aduh, ini mikirnya lumayan ini nyari gambar itu ya. Oke, berarti untuk saat ini memang concern-nya masih disuplai target dengan baterai tadi, tapi teman-teman jangan khawatir nih kalau fansnya Berkah Sinergi Nusantara ini akan ke depan Berkah Sinergi Nusantara atau mungkin nanti grupnya gitu kan akan mulai merambah ke dunia area bidang yang lain gitu kan ya. Mantap. Nah, sekarang nih kalau saya sedikit tarik ke Pertaabi nih ya. Saya tahu Pak Paran ini ketua Departemen Jaringan gitu ya. Kalau Om Heri ini pengurus inti di DPD Kaltim gitu ya. Bagian apa Om Heri? Saya bagian ini aja Pak. Seni Bagian konsumsi ya? aja olahraga ya. Untuk di DPD Kaltim saya di divisi olahraga. Divisi olahraga. Hobi. Ya memang. Itulah yang uniknya DPD Kaltim itu ada divisi yang belum dimiliki oleh regional yang lain, yaitu masalah hobi gitu ya. Karena saya DPD Kaltim ini banyak hobinya ini, ada yang hobi mancing ya kan, ada yang hobi futsal gitu, hobi nyanyi, wah banyak lah, pokoknya keren lah. Jadi, nah ini mungkin saya pengen nanya nih ke dua bintang tamu kita di hari ini nih gitu sih. Kenapa sih bapak ini mau bergabung dengan Pertaabi gitu ya? Lalu apa sih harapannya dengan bergabung ke Pertaabi? Karena kan saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang masih sekedar wait and see atau bahkan mungkin skeptis gitu ya dengan organisasi-organisasi profesi seperti ini. Tapi kok Pak Paran dengan usia yang masih muda belia, Om Heri juga yang masih remaja ini kok maunya gitu kan ya bergabung dengan Pertaabi. Sebenarnya apa sih purpose-nya gitu ya, tujuannya, dan apa mungkin yang sudah dirasakan sehingga hingga sekarang masih konsisten di sini gitu. Kalau ditanya, kadang orang juga ada beranggapan, kok mau sih ngurusin Pertaabi, dapat apa sih gitu ya. Kira-kira betul kata Pak Tommy, orang akan beranggapan skeptis seperti itu. Saya jujur masuk Pertaabi itu saya tidak ada yang mengajak. Saya hanya lihat postingan waktu itu kalau nggak salah di 2021 ya. Pertengahan 2021 itu ada statusnya Pak Roman, Pertaabi, foto-foto. Nah, dari foto-foto itu kan rata-rata saya kenal Pak. Pendirinya dan segala macam. Saya tertarik. Kebetulan saya memang secara ini kan
berkecimpung kan dari awal saya berkarir di dunia kerja kan memang nggak jauh dari alat berat. Saya tertarik itu gabung dulu, Pak. Nah, saya tidak tahu juga kalau nanti ada pemilihan pengurus saya ditunjuk oleh dan Dewan Pembina untuk jadi udah ketua jaringan. Saya juga nggak ada berharapan seperti itu. Saya cuma bergabung, saya pengen lihat. Yang saya cari adalah pertama adalah relasi dan koneksi ya. Teman-teman, saya tambah teman baru dari berbagai bidang lini bisnis dan berbagai perusahaan. Pak Safah ini kan banyak teman, tentu akan banyak rezeki, banyak informasi yang kita dapat. Tujuan tapi tidak serta-merta hanya mengambil manfaat, tag ya. Kita harus bisa tag and give ya. Kita memberikan apa untuk organisasi, tentu nanti akan berbalik diri kok ke kita sendiri. Nah, akhirnya berjalannya waktu di Januari itu, di Januari 2002, di Februari atau Maret ya, kalau saya lupa, 2022 ya. Itu ada pemilihan pengurus inti ya, perombakan organisasi. Pada saat musyawarah tersebut ya sudah, saya ditunjuk untuk di Departemen Jaringan dan Komunikasi. Seperti itulah Pak Tommy. Nah, kalau ditanya manfaatnya apa, tentu yang pertama saya sih terus terang aja dengan ikut Pertabi tentu saya akan banyak relasi dan jaringan di semua member Pertabi. Tentunya member-member ini kan punya posisi, punya di perusahaan saat ini ya, walaupun nggak semuanya masih profesional, tetapi ada juga yang entrepreneur, supplier dan lain sebagainya. Tentunya akan bisa bersinergi kolektivitasnya di situ. Nah, tentu balik lagi ke tujuannya adalah jaringan tadi, kemudian pengembangan diri saya sendiri, gitu kan. Bagaimana saya memposisikan diri saya, membranding diri saya, gitu kan. Ya, jadi setiap seminar itu saya lagi yang handle. Jadi nggak ada masalah sih. Ikhlas kan. Tentu akan berbalik ke kita sendiri. Jadi kerja ikhlas, lakukanlah dengan hati, kemudian nanti tentu semua itu akan ada balasannya kepada kita. Alhamdulillah sih Pak. Alhamdulillah. Dan saya ikut Pertabi di perusahaan saya di BSN ini, ya mungkin dulu saya masih belum ikut ya, mungkin saat planning bulanan itu bisa achieve di tanggal 27, 28, dengan ikut Pertabi Pak, tanggal 15 sudah achieve. Sudah achieve ya? Iya. Jadi saya sama Pak Heri ini, ya udah kita kerja itu 2 minggu aja, sisanya kita bisa membagi waktu untuk orang lain gitu loh, organisasi. Jadi saya bisa mempersiapkan seminar, mempersiapkan tim yang lain di DPD Kaltim maupun DPP. Saya masih bisa ada waktu untuk mensupport Pak Tommy, mensupport Pak Romo. Itu yang itu saya sih Pak. Itu memang karena ya benar-benar. Semua orang memang punya waktu, ya, tetapi tidak semua orang berkenan membagi waktunya. Gimana Pak? Betul ya? Punya waktu punya, tapi apakah hal yang kita membagi waktu itu menjadikan itu hal yang prioritas? Nggak semuanya bisa seperti itu. Memang. Kalau saya sih itu Pak. Mantap ini. Dan kalau yang lain mungkin ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan sama Pak Heri lah. Gimana Om Heri? Kalau Om Heri sendiri gimana ini? Kalau saya kenapa bergabung dengan Pertabi awal mulanya tuh sebenarnya dulu pertama itu paparan, terus ayo Her Pertabi gitu, ya sudah, karena kita juga kebetulan usaha juga belum lama kan, saya pikir ya sudah kamu dulu jalan, nanti aku ngikut support dari belakang sambil kita fokus tetap ke BSN. Nah gitu, jadi kebetulan ya waktu itu sering zoom, saya sering ikut juga, tapi waktu itu belum anggota Pertabi, sering ikut, pas mulai Pak Paran jadi ketua divisi jaringan tuh, aku ya sudah support divisi jaringan aja, saya bilang gitu kan, dari gitu, makanya begitu mulai sah resmi jadi anggota Pertabi, ya saya di situ saya juga sudah mulai ya sudah ngikutin semua kegiatan Pertabi itu, saya ikutin semua, saya simak, saya ini dari situlah saya benar-benar pure aktif di Pertabi. Nah kalau harapan saya untuk Pertabi itu ya ke depan mudah-mudahan seperti yang selama ini kita sering bicarakan, mau di online ataupun di offline, waktu
seminar Balikpapan juga dibicarakan. Semoga ke depan itu Perta-Api itu ya benar-benar bermanfaat, bisa untuk mensupport atau membantu dalam kemajuan dan pembangunan negeri ini. Nah, Wes. kurang lebih kan kayak begitu kemarin tuh kebanyakan yang Ya, 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 ya. bicarakan di Perta-Api kan kurang lebih ya, kita mulai awal kan tidak harus itu support itu harus langsung deng yang besar kan, enggak, kita dari yang kecil. Ayolah kita bantu teman-teman, teman-teman adik-adik kita mahasiswa kayak gitu kan, itu kan sudah bagian dari dalam membangun negeri ini, karena dengan kita membantu, maksudnya membantu taraf hidup perekonomian itu kan udah bagian dari membantu membangun negeri ini. Karena mereka itu tersalurkan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan pendapatan yang layak, tingkat pengangguran berkurang, tingkat kejahatan otomatis juga berkurang. Kurang lebih sih begitu sih Pak Tommy, harapan untuk teman. Memang ini tokoh muda kita, ini bintang tamu kita hari ini insightful banget ini anak-anak muda ini. Sesuai dengan inilah tagline-nya Perta-Api, Advancing Nation Talk Our Contributive Progression. Iya. Itu kayaknya sambutannya waktu seminar kemarin ya Pak Paran. Iya, 2 kali seminar saya bawa ini tuh Pak Tommy, jadi saya hafal. Jadi hafal memang. Enggak, dihafalin Pak. Tiap malamnya apa kepanjangannya ya lupa. Ya, karena Nation with our progressive contribution. Benar. Kan sebentar lagi kan juga kebetulan lagi di pembangunan semesta, artinya kan step-step itu kan sudah dijalankan Pak. Perta-Api ini insya Allah lah memberikan manfaat dampak perubahan lah buat khususnya pengembangan SDM, lulusan-lulusan yang akan sebelum berkecimpung di dunia kerja gitu kan. Artinya kalau ditanya kenapa Perta-Api, ya banyak positifnya di Perta-Api itu aja sih Pak. Mungkin belum merasakan, jadi akan masih inilah skeptis ya. Ya, benar. Barangkali ada juga teman-teman yang ngerasa skeptis karena mereka belum ngerasakan manfaatnya gitu kan ya. Ya kan agak susah Pak Tommy ketika kita ikut organisasi, asosiasi, kita merasakan manfaat dulu, baru ini kan gimana mindsetnya agak susah nih. Harusnya kan kita berikan dulu, nanti manfaatnya akan kita balik ke kita sendiri. Akan balik kita. Oke. Kalau paparan ini berarti prinsipnya adalah sebelum menerima harus memberi dulu, gitu ya. Oke, kira-kira begitu Pak. Itu kan nggak harus materi Pak Tommy. Iya benar. Pikiran, waktu, itu bagian dari sedekah. Betul. Memang luar biasa ini. Aduh, ini anak saya jadi malu ini. Saya ngerasa belum banyak berkontribusi ini memang. Pak Para sama Om Heri ini jos. Nah, coming back ke bicara masalah bisnis ya kan. Tadi ada disinggung sedikit tentang rencana untuk bikin grup nih gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus barangkali bisa diceritakan apa sih rencana ke depan selain bikin grup itu? Apakah memang Bapak mau bikin perusahaan baru atau mau bikin holding company dan yang lain? Mungkin bisa sekaligus dipromosikan di sini. Dan sambil untuk penutupnya juga nanti tolong di kata-kata mutiaranya gitu ya yang bisa dibagi buat kita. Monggo dari mulai Pak Paran dulu. Oke. Kalau impian ke depan sih tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Heri. Memang kita ada impian untuk ekspansi di diversifikasi bisnis ya, yang tidak hanya di manage sektor gitu loh. Nah, mungkin nanti ya dalam waktu dekat ya main di properti atau kita juga ada sempat lirik kemarin kuliner juga ada kebayang ke situ ya kan. Jadi tempat nongkrong ya kan, daripada nongkrong di tempat lain, coba nanti kita teman-teman ini kan di Balikpapan kita nongkrong tempat kita kan mungkin bisa seperti itu. Cuman masih ini ya, kita masih fokus di yang ada dulu sekarang. Cuman impian itu tetap masih ada lah Pak Tommy. Itu aja. Kalau quote hari ini ya seperti saya bilang tadi ya, seperti itu kan, tua itu sudah pasti, dewasa itu pilihan ya. Nah, jadilah diri sejauh mana kita bisa memberikan manfaat dan bagi orang lain. Itu aja, simpel aja sih Pak Tommy.
Kalau Om Heri gimana Om Heri? Iya, kurang lebih untuk plan ke depan seperti tadi di pertengahan pembicaraan kita sudah sempat maksudnya saya jelaskan ke depan memang ada namanya cita-cita. Kalau kita tidak punya impian, tidak punya cita-cita, ya kita bakalan stuck. Jadi apalagi semuanya udah nggak pengen bermimpi lain, ya sudah gitu kan jadinya. Secara benefit sih kalau dari Pertapi saya akuin dan tidak munafik juga ada benefitnya seperti yang sudah dijelaskan Pak Farhan tadi juga. Dari Pertapi terus terang saya berterima kasih banyak sama Pertapi, sama beliau-beliau, sama semua di sini. Saya banyak nambah relasi, nambah teman, nambah saudara, silaturahmi kemana aja sekarang bebas karena dari situ. Dari Pertapi kan yang lokasinya orangnya di Jawa, di Sumatera, di Makassar, di ini. Jadi ketemu ya. Jadi kita mau bersilaturahmi sekarang banyak teman, banyak saudara. Karena ya itu seperti kata pepatah dulu kan. Apa itu? Ya, pepatah zaman dulu itu katanya banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki, Pak. Cakep ya. Ya benar banget, banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki, benar banget. Dan dengan adanya Pertapi, saya yakin sih kita sevisi ini sama Berkas Sinergi ya kan, mengambil kata-kata sinergi, otomatis kita pasti akan dengan tambah relasi, harapannya sinergi itu akan semakin besar gitu kan ya. Yes, betul itu Pak Tommy. Nah, ini cocok nih, makanya logonya PSN juga lingkarannya juga semakin besar, bintangnya juga semakin membesar, gitu kan ya. Oke, kalau gitu guys, terima kasih kami ucapkan ke Pak Farhan sama Om Heri untuk kehadirannya dan kesediaannya untuk datang sebagai bintang tamu di podcast kita, podcast Pertapi kali ini. Nanti jangan sungkan-sungkan nanti kalau saya jadwalkan lagi ya, Pak Farhan, Om Heri ya. Mungkin nanti terima kasih Pak Tommy. Mungkin kita coba nanti sessionnya di malam hari gitu, biar kita pengen lihat bintangnya ya. Jadi kurang lebih coba ini dibantu Pak Tommy. Gimana itu? Kira-kira untuk 102 episode itu berapa lama? 102 episode, ya. Nanti kita jadwalin, nanti kita daftarkan episode kita ini ke Netflix ya kan, biar bisa diakses banyak orang. Oke, terima kasih Om Farhan, Om Heri. Terima kasih Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.